warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Intan Novitasari, Evi Nur Azizah, Fitriana, dan Ika Nur Fadilah, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Kognitif dan Implikasinya dalam Pembelajaran PAI. Penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Evi Nur Azizah. Pengertian teori belajar kognitif. Kognitif berasal dari bahasa Latin, yaitu cogiter yang artinya berpikir. Istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikolog manusia. Secara istilah, pendidikan kognitif adalah suatu teori belajar, di mana belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan presensi untuk memperoleh pemahaman. Tokoh-tokoh teori kognitif. Yang pertama, Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetika, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologi, yaitu perkembangan sistem. Selanjutnya, menurut Piaget, aspek perkembangan kognitif meliputi 4 tahap. Yang pertama, periode sensorimotor. Yang kedua, periode pro-operasional. Yang ketiga, periode operasional konkret. Yang keempat, periode operasional formal. Terus, menurut Brunner, pembelajaran hendaknya dapat menciptakan situasi agar mahasiswa dapat belajar dari diri sendiri melalui pengalaman dan eksperimen untuk menentukan pengetahuan dan kemampuan baru yang khas baginya. Yang ketiga, menurut Gestalt yang dikembangkan oleh Kafka, Cohen, dan Wertheimer, belajar menurut Gestalt yang terpenting adalah penyesuaian pertama, yaitu mendapatkan respon atau tanggapan yang tepat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pandangan menurut teori kognitif tentang belajar dan proses belajar menurut teori kognitif. Yang pertama yaitu pandangan teori kognitif tentang belajar. Berbeda dengan teori behavioristik, teori kognitif lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil belajar. Teori kognitif juga mengatakan bahwa belajar tidak hanya melibatkan stimulus dan respon saja, tetapi juga melibatkan tingkah laku pada diri seseorang. Teori kognitif juga berpandangan bahwa belajar merupakan sebuah aktivitas internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar juga merupakan aktivitas proses berpikir secara kompleks. Maksudnya berpikir secara kompleks adalah proses kognitif yang melibatkan banyak tahapan atau bagian-bagian. Sebagai contoh, yaitu siswa dapat dikatakan berpikir secara kompleks jika mampu memahami masalah dan bisa menyelesaikan masalah. Dalam penyelesaian masalah, siswa dianjurkan untuk mencari solusi yang kreatif dalam penyelesaian masalah tersebut. Dan yang kedua yaitu proses belajar menurut teori kognitif. Menurut Jean Piaget, proses belajar itu mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu tahap asimilasi, dan yang kedua akomodasi, yang ketiga ekuilibrasi. Tapi yang pertama yaitu asimilasi. Proses penyatuan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada di dalam benak siswa. Yang kedua yaitu akomodasi, proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Dan yang ketiga yaitu tahap ekuilibrasi, yaitu proses penyesuaian yang berkesinambungan antara proses kognitif, antara proses akomodasi dan proses asimilasi. Menurut Jean Piaget, ketiga tahapan itu mengakibatkan individu menjadi berkembang lebih baik. Yang E yaitu hasil belajar menurut teori kognitif. Menurut Poppy Sapiatin dan juga Sohari dalam bukunya yang berjudul Psikologi Belajar dalam Perspektif Islam, ia mengemukakan bahwasanya hasil belajar itu adalah suatu kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik atau siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Menurut Muhyiddin Shah,
kognitif itu adalah perkembangan perolehan suatu pengetahuan, penataan, dan juga penggunaan pengetahuan yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, dan juga keyakinan atau kesengajaan. Dapat kita simpulkan bahwasanya hasil belajar kognitif itu adalah merupakan hasil akhir yang diperoleh peserta didik dalam pemahamannya tentang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan proses mental atau otak, dan merupakan dasar penguasaan ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah ia melakukan proses pembelajaran. Yang F yaitu penerapan teori kognitif dalam pendidikan agama Islam. Dalam perspektif pendidikan agama Islam, bahwasanya proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kognitif itu pembentukannya bisa dilakukan melalui pembelajaran yang diberikan harus dapat mengasah tingkat kecerdasan peserta didik, di mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kelas itu misalnya adalah kalau dalam belajar kognitif menurut Piaget itu mengaitkan kepada peserta didik pengetahuan yang akan disampaikan dengan pengetahuan yang sebelumnya itu telah ada. Pendidikan Islam dalam pelaksanaannya membutuhkan metode dan juga strategi yang tepat dan juga relevan, yaitu karena bertujuan untuk mempermudah dan juga mengarahkan seorang pendidik dalam proses pendidikan itu dapat berjalan dengan lancar dan juga efektif dan bisa meraih tujuan yang dicita-citakan. Dalam jenis-jenis strategi dan juga metode yang relevan yang dapat digunakan dalam pendekatan kognitif itu ada metode ceramah, metode tanya jawab, dan juga metode diskusi. Baik, penjelasan selanjutnya atau penjelasan yang terakhir yakni penjelasan mengenai implikasi teori belajar kognitif terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk melihat implikasi teori belajar kognitif terhadap pembelajaran PAI ini dapat dilihat dari teori Chen Bise yang menyatakan bahwasanya perkembangan kognitif peserta didik dibagi menjadi 4. Yang pertama yakni periode atau tahap sensomotor, yaitu usia 0 hingga 2 tahun. Yang kedua, periode praoperasional, yakni usia 2 hingga 7 tahun. Yang ketiga, periode operasional konkret, yakni usia 7 hingga 11 tahun. Dan periode yang keempat atau periode yang terakhir, yakni periode operasional formal, yakni usia 11 tahun hingga dewasa. Nah, pada tahap yang pertama atau pada tahap sensomotorik ini, anak atau peserta didik sudah bisa diajarkan mengenai materi pendidikan agama Islam. Caranya yakni dengan cara mengajarkan membaca basmalah, membaca hamdalah, makan dengan tangan kanan, dan lain sebagainya. Dengan membiasakan hal-hal tersebut, diharapkan ketika dewasa nanti anak akan tetap melaksanakannya karena sudah menjadi refleks sejak kecil. Pada tahap yang kedua atau tahap praoperasional, anak sudah mulai menggambarkan, anak sudah mulai menggunakan dan mempresentasikan suatu objek dengan menggambarkan dan dengan bentuk kata-kata. Nah, sehingga pada tahap ini anak akan terus banyak bertanya. Nah, ketika anak banyak bertanya, janganlah dimarahi. Akan tetapi, berikanlah jawaban, berikanlah penjelasan yang lemah lembut dan dengan penuh pengertian. Nah, hendaknya penjelasan-penjelasan yang diberikan ini dikaitkan dengan keislamannya. Misalnya, ketika anak bertanya mengenai hewan peliharaan ayam, nah, hendaknya kita menjelaskan apa itu ayam, disambung dengan manfaat ayam itu apa. Lalu kita juga menjelaskan bahwasanya kita itu juga harus menyayangi ayam sebagai makhluk Allah, karena dalam ajaran Islam juga diajarkan bahwasanya kita harus menyayangi sesama makhluk Allah. Pada tahap yang ketiga, yaitu tahap operasional konkret, di sini anak sudah mulai dapat menggunakan logikanya dengan memadai. Sudah saatnya anak diajari untuk tata cara beribadah sesuai dengan syariat, membiasakan untuk taat beribadah, dan juga membiasakan anak untuk taat beribadah, dan juga mengingatkannya ketika dia melakukan perbuatan jelek dan mengajaknya untuk terus berbuat baik. Nah, pada tahap yang keempat atau tahap operasional formal, nah di sini anak sudah mulai berpikir secara konkret, menalar secara logis, dan dia sudah bisa mengambil kesimpulan dari informasi-informasi yang dia dapatkan. Nah, pada tahap ini anak sudah bisa diajak untuk memaknai arti dari ibadah yang ia lakukan, mengaitkan kejadian-kejadian dalam hidup, menghormati sesama, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.